ilmu, tapi kalian juga suka belajar. Yuk, yang lain selain ada jempol yang berkembang. Ini kayak gimana belajar sambil santai. Nah, di sini kita harus memasukkan gimana santai ya kan? Terus ada lagi kan ini bisa nih di back dua. Jadi pelajarannya santai. Terus yang kompak. Oke. Jadi pada intinya kita sudah mendapat beberapa clue ya. Yang paling banyak di sini. Pertama yang temannya asik kompak ya. Tempatnya nyaman, belajarnya santai. Benar itu? Ya. Nilai positif apa yang mau kita buat sekarang? Nilai positif itu kayak tadi ya, kejujuran, kedisiplinan. Kira-kira apa yang paling penting sekarang? Yang mau kita masukkan loh ini ya. Bersih dan disiplin ya. Berarti kita sudah punya bersih. Lalu menulis, belajar sambil mendengarkan musik. Ya.
Saling menghargai, terus, tidak terlambat, terus, tidak ada bully. oh Kemudian iya, oke. instruksi bilang, 1. Tidak terlambat datang ke sekolah. 2. Berpakaian rapi. 3. Menjalankan sholat tepat waktu. Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Ya, selamat malam Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Mas Indra, hari ini Bu Tiara minta waktunya ya untuk berbicara sama Mas Indra perihal apa yang hari ini terjadi di sekolah. Boleh ya? Ya, boleh Bu, boleh banget. Nah, Mas Indra, hari ini guru piket menghubungi Bu Tiara dan beliau menceritakan pada Bu Tiara bahwa Mas Indra pagi ini datang terlambat ke sekolah sehingga Mas Indra dihukum oleh guru piket. Dan setelah dilihat kembali, ternyata ini bukan kali pertama Mas Indra terlambat. Boleh Bu Tiara tahu gimana ceritanya, Mas? Iya, boleh Bu. Jadi, gini Bu ceritanya. Pagi-pagi itu saya sudah siap mau berangkat ya dan ke sekolah. Terus teman saya itu ada namanya Rahman, jauh rumahnya dari sekolah itu, dari jalur saya mau ke sekolah. Ya jadinya saya jemput dia ke rumahnya. Setelah saya sampai ke sana, ternyata dia belum saat mau jalan dia belum siap. Jadinya saya nunggu sampai lama. Akhirnya saya nyampe ke sekolah kesiangan. Jadinya dihukum saya di sekolah itu sama guru piket karena lambat datangnya. Ya saya mau kesel gimana, orang itu bukan salah saya sih sepenuhnya Bu. Itu ceritanya.
Baik, kalau Bu Tiara jadi kamu, Bu Tiara juga pasti sebel ya, karena tadi awalnya niatnya mau membantu teman. Kamu sudah jauh-jauh menjemput Rahman agar dia bisa sekolah. Tapi karena Rahmannya belum siap, akhirnya kalian berdua malah terlambat di sekolah, gitu ya? Iya Bu, begitu. Terus, apa yang kamu rasakan waktu guru piket itu memberi kamu hukuman? Ya, saya merasa sebel sih Bu. Kan saya banyak itu disuruh bersih musola. Ya saya kesel. Sambil ngelakuin itu, bersihin apalah itu. Sebenarnya kan bukan sepenuhnya kesalahan saya. Mau gimana lagi Bu? Karena udah dihukum terlanjur. Ya jadinya saya nerima lah. Tapi agak kesel sih Bu. Baik, Ibu mengerti perasaan Menurut saya Bu, kamu. saya ngelakuinnya itu kayak terpaksa gitu. Gitu. Baik, iya, Ibu Tiara merasa juga apa yang kamu rasakan, kesebelan kamu ya, karena kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi orang lain tidak menghargai usaha kamu, begitu ya. Nah, tapi Mas Indra, kita Iya Bu, gitu. Ya, jadi kita juga harus memahami bahwa tugas dari guru piket yang ada di depan sekolah kita itu juga untuk mengatur ketertiban murid-muridnya. Jadi, ada kalanya memang mereka perlu melakukan hukuman karena sudah melihat bahwa ini bukan kali pertama Mas Indra terlambat. Jadi mohon sama-sama dipahami ya bahwa kita di sekolah juga memiliki aturan bersama. Iya Bu. Baik, kalau begitu Ibu sangat bangga sama kamu karena kamu sudah melakukan hal yang terbaik ya untuk teman kamu tadi. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada nggak sih Mas keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati bersama yang tidak kamu kerjakan? Iya Bu, ada yang tidak saya kerjakan. Apa kira-kira? Itu Bu, apa? Saya datang terlambat sebelum bel masuk. Terlambat 15 menit Bu. Jadinya saya dihukum. Baik, kalau menurut kamu, kira-kira keyakinan kelas itu penting nggak ya Mas? Penting sih Bu menurut saya Bu. Kenapa alasannya? Kenapa itu jadi sangat penting buat kamu? Ya karena supaya teman-teman itu disiplin Bu, bisa tepat waktu datangnya Bu. Biar gak telat gitu Bu. Biar mengajarkan para siswa supaya disiplin Bu. Baik, Bu Tiara percaya bahwa kamu sebenarnya anak yang sangat baik, sangat disiplin, namun keadaan hari ini membuat kamu harus datang terlambat. Nah, kira-kira dari permasalahan hari ini, apakah kamu sudah punya solusi atau kamu sudah punya rencana ke depannya bagaimana agar kamu tidak mengulangi permasalahan hari ini? Iya sih Bu, apa? Ada sih solusinya supaya saya tidak terlambat. Ya, saya harus berkomunikasi terlebih dahulu sama Rahman teman saya supaya lebih awal mandi gitu Bu, siap-siap supaya lebih awal ke sekolah. Kan jalannya juga jauh Bu dari rumah saya ke rumahnya. Jadinya kami harus janjian pagi-pagi gitu Bu, supaya tidak terlambat lagi jalannya. Itu Bu. Bagus, berarti Mas Indra sudah punya solusi pada masalah Mas Indra tadi dan bisa mencoba menyelesaikan permasalahan yang saat ini Mas Indra hadapi agar besok-besok pagi nggak terlambat ya. Iya Bu, benar. Nah baik Mas Indra, hari ini Bu Tiara hanya ingin mengetahui kira-kira rencana Mas Indra untuk memperbaiki diri ke depannya itu seperti apa. Semoga nanti ke depannya Mas Indra tidak terlambat lagi ya, dan jangan bosan untuk jadi orang baik. Iya Bu, siap. Terima kasih Mas Indra, selamat malam. Acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat amanah dan negeri ini dalam acara workshop di SMK Negeri 1 Ciremai Cirebon. Yang terhormat kepada Ibu Diara Sakiti selaku
Yang terhormat Bapak Muhammad Nasihin Eskom selaku moderator, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta teman-teman tata administrasi sekolah, juga anak-anak hebat saya tercinta SMK Desa Tercermin yang selalu kami banggakan. Salam serta salam tak lupa kita sembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan terbaik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan semoga syafaatnya telah sampai pada kita di yaumil akhir. Amin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kegiatan acara kita lalui bersama-sama, tidak ada salahnya kita memulai acara ini dengan pembacaan doa, dengan harapan apa yang akan kita lakukan bersama dan kita kerjakan bersama. Kepada Bapak Saifuddin SPD dimohon untuk memimpin. Terima kasih Bapak Sulahuddin. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi dimulai Ibu Tiara Ayasubiti SPD, dan saya serahkan sebelumnya kepada Bapak moderator kita, Bapak Muhammad Nasihin. Nah, Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa sebagai guru kita itu punya yang namanya 5 posisi kontrol. Apa saja mereka itu bisa Bapak Ibu lihat. Jadi yang pertama adalah sebagai guru. Nanti akan saya jelaskan bagaimana Bapak Ibu itu. Jadi yang pertama adalah sebagai guru, yang kedua adalah pembuat rasa usaha, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang paling jadi ini adalah penghubung. Kalau Bapak Ibu masih merasa setiap kesempatan siswa itu penghubung, maka Bapak Ibu masuk kepada posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghubung. Bagaimana ciri-cirinya? Biasanya seorang penghubung itu selalu menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Nah, di sini maksudnya bisa dengan kata-kata maupun juga secara fisik. Lalu orang-orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat untuk lebih mendekatkan murid agar mereka menjadi lebih patuh. Jadi dalam posisi kontrol yang pertama ini sebenarnya dampaknya cukup negatif, karena biasanya anak-anak yang mendapat hukuman itu lebih cenderung memberontak, dan hasilnya juga tidak dapat dilihat secara jangka panjang. Mungkin pada saat kita memberikan hukuman, saat itu mereka mengakui kesalahan, tapi setelahnya hukuman itu selesai, mungkin saja perilaku negatif tadi akan kembali terulang lagi. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu cara yang diambil.
Jadi biasanya ini dilakukan oleh guru yang perempuan ya, dengan suara halus, dengan suara sabar, tapi secara tidak langsung mereka bisa membuat rasa bersalah kepada anak-anaknya. Contohnya seperti apa kata-katanya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kadang-kadang kita menyampaikan itu ya Bapak Ibu. Kok ibu kecewa banget ya sama kamu? Padahal menyampaikannya tidak dengan marah-marah, tapi dampaknya kita bisa membuat anak merasa bersalah. Yang kedua contohnya adalah bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu. Itu adalah kata-kata yang pada dasarnya akan berdampak pada membuat anak tersebut merasa bersalah. Lalu ada yang ketiga, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Biasanya guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman ini, dia lebih humble, lebih dekat dengan muridnya, serasa tidak ada batasan. Jadi mereka bisa menjadi teman curhat, mengambil cerita, mereka bisa menolong khusus kapanpun dan khusus itu juga bisa menolong anak-anaknya kapanpun. Tetapi ternyata ada sisi negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Karena apabila anak tersebut merasa mempunyai seperti yang diinginkan, adalah muncul perasaan kecewa. Selanjutnya ada posisi moral. Nah, ini adalah posisi di mana seorang guru bergerak berdasarkan data yang diperolehnya. Misal, beberapa yang melakukan kesalahan, lalu apa yang harus diterapkan. Jadi, guru punya catatan, sehingga dia bergerak berdasarkan catatan yang sudah dibuat. Jadi, kalau mereka itu bertemu dengan seorang siswa yang kebetulan melakukan kesalahan, maka yang ditanyakan adalah apa konsekuensinya, apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Jadi lulus menangani lalu bekerja berdasarkan data. Jadi ini adalah posisi yang paling ingin kita miliki dan ingin kita terapkan pada anak, yaitu posisi manajer. Di mana posisi ini sebenarnya adalah kolaborasi dari beberapa posisi kontrol. Jadi kadang-kadang kita bisa jadi pemantau, kadang-kadang kita bisa jadi teman, tapi yang paling utama adalah bagaimana membuat anak itu menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri. Jadi guru tidak mengarahkan kamu harus bagaimana setelah ini, tidak seperti itu, tapi membiarkan anak tersebut menemukan jawabannya dari kesadaran atau keyakinan yang dia miliki. Jadi guru hanya tinggal berdiri saja. Biasanya guru seperti ini bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, harapannya anak tersebut yang sudah menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dari dirinya sendiri, itu dapat menerapkannya dengan lebih baik berdasarkan kira-kira yang dia punya, bukan dari paksaan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tentunya ini adalah harapan dari kita semua, bahwa kita sebagai guru harus mendapati diri kita ada di posisi manajer. Yaitu juga itu di mana aspek tempat tinggalnya adalah nah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dalam segitiga restitusi ini ada tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dari anak. Jadi ketika kita mendapati seorang anak yang menghadapi suatu permasalahan atau berbuat salah, maka langkah pertama pada segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan hal-hal yang seolah-olah kita itu ada di posisi mereka. Jadi boleh kita menyampaikan kalimat seperti, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Saya pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Saya tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu wajar dan seterusnya. Jadi dalam tahapan ini kita sebagai guru bukannya malah menyalahkan anak itu secara langsung, tetapi kita mencoba untuk menstabilkan identitas mereka dengan tujuan agar mereka mulai terbuka dan bisa menceritakan kira-kira permasalahan mereka itu bagaimana. Ketika mereka sudah merasa terbuka, maka nantinya secara tidak langsung ini akan membuat mereka mampu membuka pikiran untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Dan
itu akan dilanjutkan pada presentasi tahap kedua. Ya. Selanjutnya berikan kepada yang benar. Setelah memberikan, baris di sini ada cara bareng. Siap? Siap Bapak Ibu? Ya. Oke. Saya bisa minta tolong biara untuk memegang estafet pertama, memberikan kepada yang jawabannya benar ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Semuanya dimohon berdiri dulu. Nanti yang bisa dijawab langsung maju ya. Siap ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Nilai kebajikan yang ingin dicapai dari peraturan berikut. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Boleh Bapak? Selanjutnya, peserta selanjutnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apakah yang terkandung dalam peraturan ini? Peduli. Siap Bapak? Pertanyaan yang ketiga. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, Batila. Disiplin. Betul. Lanjut. Estafet selanjutnya. Berikan dulu Batila. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang terkandung? Angkat tangan Bapak. Baik hati. Kenapa orang bisa baik? Karena dia. Bapak Randy. Perhatian. Kurang. Ini dibaca terus, ini mau mulai sesuatu baca ini. Nilai kebajikan. Masih dulu. Kamu mau memulai sesuatu baca apa? Bismillah. Apa yang terkandung di situ? Keinginan. Baca apa? Artinya apa? Bismillah. Ayo angkat tangan. Nilai kebajikan apa? Angkat tangan. Sudah Bapak. Yang sudah pegang estafet. Aduh. Silakan yang belum pegang. Angkat tangan. Kedamaian boleh. Salah satunya ya, duanya kasih sayang sebenarnya ya. Baik, selanjutnya estafet selanjutnya diberikan kepada dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa yang terkandung? Peraturan, berperaturan. Ya, silakan coba lagi. Baik. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, bijaksana. Boleh. Ya. Karena baru saja kami kelas 12 itu membuat diagram bersama dan beberapa hasilnya itu kami ikuti langkah-langkah seperti sana tadi Bu. Jadi kita awalnya menanyakan keyakinan kelas masing-masing yang diberikan anak itu seperti apa, lalu kami merumuskan nilai-nilainya yang menggunakan apa dan menyepakati kira-kira nilai mana yang akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kami sudah berusaha menunjukkan budaya positif dimulai dari kelas 1. Dan yang masih dijelaskan oleh Bu Gina, mungkin Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian ada yang menanyakan. Kira-kira kenapa sih kok kemarin gambar itu? Mungkin menanyakan kepada Bu Gina. Ada yang bertanya? Iya,
Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ketika menjadi guru harus menjadi manajer kontrol kepada murid-muridnya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Munawar untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa harus posisi manajer yang kita pilih? Nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa posisi manajer ini adalah posisi yang paling positif. Kenapa? Karena posisi manajer ini tidak lagi menghukum, tidak lagi membuat anak merasa bersalah, tidak lagi menganggap anak adalah teman tanpa batasan. Jadi dalam posisi manajer ini kadang-kala kita menjadi pemantau. Jadi guru menegakkan peraturan dengan cara memantau, dengan cara bergerak berdasarkan data. Tapi yang paling utama adalah posisi manajer ini adalah mengembalikan semua hal itu kepada anak berdasarkan keyakinannya. Jadi setiap kali kita ada masalah, menghadapi permasalahan anak, diharapkan anak menemukan sendiri solusinya. Sehingga ketika menemukan solusi dari masalah mereka, mereka bisa memperbaiki diri dengan lebih baik berdasarkan kesadaran sendiri. Seperti yang kita tahu, apabila kesadaran itu dibentuk atas perintah orang lain, itu akan sangat berbeda dengan kesadaran yang didapat dari diri kita sendiri. Sehingga ketika guru ada di posisi kontrol sebagai manajer, itu akan sangat membantu anak untuk menambah keyakinan dirinya dan memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri. Itu ya Bapak Munawar. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Bagaimana penerapan segitiga distribusi itu? Misalnya ada masalah nih, gimana langkah-langkahnya dan kenapa itu yang dipilih? Jadi maksud setiap tahapnya itu kenapa itu yang dipilih? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nasir untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kali ini adalah mengapa kita harus memilih segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah suatu langkah yang bisa kita ambil dalam menyelesaikan masalah anak. Yang membedakan kita ketika melaksanakan segitiga restitusi dengan metode lain mungkin yang Bapak Ibu anggap lebih baik adalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita pertama bisa menstabilkan identitas anak. Dengan begitu anak ketika merasa bersalah itu tidak merasa disalahkan dan dipojokkan. Tapi sebagai guru kita bisa berusaha memahami kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Lalu yang kedua di tahapan kedua itu kan kita menuntun murid menemukan kira-kira apa yang menjadi keyakinan dari dirinya sendiri, sehingga nanti secara tidak langsung anak diarahkan untuk menemukan sendiri solusi yang menjadi masalahnya tadi. Nah itu akan menjadi lebih baik, sehingga ketika anak dikembalikan dalam lingkungan sosialnya setelah dia melakukan kesalahan, anak itu tidak merasa gagal Bapak Ibu, karena biasanya ketika anak melakukan kesalahan lalu seorang guru misalnya mereka menyalahkan, memarahi, memberikan hukuman, akan muncul rasa kecil hati, akan muncul rasa malu, sehingga ketika dia kembali ke dalam lingkungan dia di kelas misalnya atau di sekolah, mereka akan jauh lebih tertutup. Kenapa? Karena mereka merasa sudah berbeda. Saya sudah bikin salah, semua orang tahu, saya malu, dan mungkin itu akan berdampak pada kesehariannya atau pembelajarannya. Tetapi pada segitiga restitusi ini tidak begitu. Kita berusaha memahami murid menemukan solusinya, kita mendukung kembali apa yang menjadi solusi yang sudah dia temukan. Lalu kita juga menuntun, kira-kira mendampingi sampai dia berhasil memulihkan apa yang menjadi kesalahan kita. Dan itu saya kira menjadi jauh lebih bermakna daripada kita hanya sekedar memberikan hukuman yang saat ini selesai namun akan berkelanjutan kembali. Begitu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bu Lina dan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bertanya dan anak-anak muda yang sudah memberikan refleksi pada apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita berharap nantinya akan ada kegiatan kelas yang dibuat bukan hanya kelas PR1 ya, atau PR2
dilibatkan semuanya. Jadi kita hari ini mulai dari kelas kalian untuk menginspirasi kelas lain sampai akhirnya kita menjadi peraturan sekolah yang dibuat berdasarkan keyakinan kelas yang dibutuhkan bersama-sama. Saya pikir cukup ya Ibu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadiran